Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan safety induction dari kelas manajemen K3. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tiara Putri Elisa dengan NIM 121140049 dari program studi teknik informatika. Safety induction adalah bentuk pelatihan keselamatan kerja yang diberikan kepada pekerja, kontraktor, dan tamu perusahaan untuk memperkenalkan prosedur keamanan dan keselamatan yang harus dipatuhi oleh semua individu di lingkungan kerja. Tujuannya meliputi mengedukasi tentang prosedur kerja, peraturan yang berlaku, hak dan kewajiban pekerja terkait K3, potensi bahaya di tempat kerja, serta prosedur evakuasi dalam keadaan darurat. Selanjutnya terdapat prosedur keselamatan. Yang pertama, pengaturan kerja yang ergonomis. Yang kedua, perhatikan tanda-tanda peringatan. Selanjutnya, segera bersihkan tumpahan atau kotoran apapun. Jaga agar semua jalan setapak dan area kerja bebas dari bahaya tersandung. Gunakan peralatan keselamatan yang relevan setiap saat. Patuhi prosedur penanganan manual. Laporkan setiap insiden kecelakaan atau kejadian nyaris celaka. Ikuti prosedur darurat. Dan terakhir, mendukung budaya kerja yang sehat secara mental. Selanjutnya, pemeriksaan keselamatan peralatan. Penting bagi kita semua untuk berperan aktif dalam memastikan semua peralatan yang digunakan aman. Yang pertama, setiap hari periksa secara visual peralatan yang akan digunakan. Selanjutnya, laporkan segera setiap masalah yang teridentifikasi. Kemudian, semua peralatan dicatat dan diberi jadwal pemeliharaan dan servis. Jadwal ini dapat ditemukan di papan pengumuman keselamatan. Kemudian, semua peralatan listrik diperiksa dan diberi label oleh teknisi listrik setiap tahunnya. Selanjutnya, tanyakan jika Anda tidak yakin tentang penggunaan dan keamanan peralatan yang akan digunakan. Kemudian di sini terdapat tata cara pelaporan resiko dan insiden minor. Yang pertama, beritahu supervisor segera rawat cedera apapun dan pastikan jika mungkin bahwa area tersebut aman. Supervisor Anda akan memberitahu perwakilan keselamatan. Lengkapi laporan bahaya. Segera mungkin lengkapi formulir laporan bahaya yang disediakan di setiap perusahaan. Selanjutnya, kirim formulir ke perwakilan keselamatan. Sesegera mungkin mengirim formulir ke perwakilan safety. Hal ini kemudian akan ditangani oleh komite keselamatan dan tindakan yang tepat akan diambil. Kemudian, tata cara pelaporan resiko dan insiden penting. Pertama, merawat yang terluka. Beritahu layanan darurat, dapatkan bantuan jika diperlukan. Beritahu supervisor dan perwakilan keselamatan yang akan memberitahu keluarga dan mengendalikan situasi. Yang kedua, amankan area. Buat lokasi aman untuk mencegah cedera lebih lanjut. Pertahankan lokasi untuk penyelidikan lebih lanjut dan selesaikan insiden serius formulir laporan. Kemudian, laporan insiden. Perwakilan keselamatan akan segera menelpon melalui formulir pemberitahuan dalam waktu 48 jam. Prosedur keadaan darurat. Ketahui di mana pintu keluar darurat terdekat dan rute keluarnya. Ketahui di mana titik berkumpul Anda. Ketahui di mana letak alarm kebakaran dan alat pemadam kebakaran. Ketahui petugas pemadam kebakaran dan perwakilan keselamatan. Dan selanjutnya, ketahui petugas P3K dan di mana menemukan kotak P3K. Pengungsian atau evakuasi. Yang pertama, kita harus tetap tenang. Yang kedua, jika Anda punya waktu, matikan peralatan listrik apapun. Kemudian, jika terjadi kebakaran, tutuplah pintu saat Anda pergi, tetapi jangan menguncinya. Kemudian, bantu siapapun yang berada dalam bahaya. Tinggalkan gedung melalui rute pelarian terdekat. Patuhi arahan sipir, pindah ke titik berkumpul, dan jangan masuk kembali ke gedung sampai disarankan. Di sini terdapat tanggung jawab K3 karyawan. Yang pertama, menjamin semaksimal mungkin kesehatan dan keselamatan pekerja, menjaga tempat kerja bebas dari resiko terhadap kesehatan dan keselamatan, menjaga keamanan peralatan dan lingkungan, memberikan pelatihan dan informasi yang diperlukan untuk memastikan penggunaan, penanganan dan penyimpanan peralatan serta bahan kimia yang aman, memantau kesehatan dan keselamatan pekerja untuk mencegah penyakit atau cedera pada pekerja yang menjalankan tugasnya, melibatkan pekerja dalam proses konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dan keselamatan. Berikut terdapat tanda bahaya dan simbol keselamatan. Sini terdapat warning sign, tanda evakuasi darurat dan kebakaran, public facilitas sign, rambu petunjuk arah sarana darurat, rambu larangan K3, dan mandatory sign. Berikut kategori safety sign berdasarkan warna. Warna orange merupakan rambu atau tanda peringatan, warna kuning merupakan tanda waspada, warna biru merupakan tanda notis atau perhatian, warna merah merupakan tanda bahaya, dan warna hijau merupakan tanda keselamatan. Baik, itu saja penjelasan saya terhadap safety induction. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih.